yang kami kasihi, hari ini duka kita harus berlipat ganda. Duka kita yang pertama tentu saja karena kematian saudari dan anak kita, Astrid dan Lyle, yang dibunuh dengan cara keji. Duka kita yang kedua, tentu kalian semua sudah tahu. Disebabkan oleh apa? Oleh apa? Matinya hukum. Oleh karena matinya keadilan dan supremasi hukum di bumi Nusa Tenggara Timur ini, sementara kebohongan terus berpesta pora. Polri sebagai institusi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengusut semua kejahatan, termasuk pembunuhan yang menimpa saudari dan anak kita, nyatanya hari ini diragukan profesionalitasnya oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ketika masyarakat melalui kuasa hukum dan keluarga korban harus berjuang sampai ke Mabes Polri, itu merupakan tanda bahwa kepercayaan publik terhadap Polda Nusa Tenggara Timur sudah berada di ujung tanduk. Benar. Ketika berkas perkara atas nama Randi Bajide yang mengaku sebagai pembunuh Astrid dan Lyle harus bolak-balik dari Polda ke Kejati NTT, itu juga merupakan tanda bahwa integritas dan profesionalitas Polri dalam hal ini Polda NTT sudah sangat diragukan. Kejati NTT saat ini menjadi satu-satunya harapan rakyat Nusa Tenggara Timur dalam menegakkan keadilan dan hukum sebelum perkara ini sampai di tangan para hakim di pengadilan. Bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, kita sudah bosan untuk bicara tentang kejanggalan dalam kasus Astrid dan Lyle di depan gedung Mapolda ini. Karena ternyata pagar-pagar dan dinding-dinding di gedung ini tidak punya mata, tidak punya telinga, dan tidak punya hati. Kita hampir kehilangan kata-kata bagaimana membahasakan tentang berbagai keanehan dan kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus ini, meski semuanya terlihat begitu nyata oleh publik. Kita juga hampir kehilangan cara bagaimana meyakinkan, mengingatkan dan menyadarkan bapak-bapak polisi, khususnya para penyidik, Humas dan Kapolda NTT yang sebelumnya dan yang saat ini, yang katanya bekas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa kalian semua sudah keliru dalam menangani kasus ini sejak awal. Kita juga hampir kehilangan sopan santun untuk meminta kepada bapak-bapak polisi ini agar di daerah ini dengan rendah hati bisa mengakui kekeliruannya bila memang terlalu memalukan untuk menyebut itu sebagai sebuah kesalahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, yang harus kalian pahami ialah dalam kasus Astrid dan Lyle ini, termasuk peristiwa kejahatan yang lainnya, bahwa publik yang awam hukum saja mempertanyakan perihal seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya bermodalkan pengakuannya sendiri tanpa diuji dan didalami oleh para penyidik. Bukankah pengakuan terduga pelaku itu hanya sebagai sebuah petunjuk yang kemudian harus didalami dan diuji oleh para penyidik? Barulah berdasarkan pendalaman itu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apakah yang mengaku sebagai pelaku dapat dijadikan sebagai tersangka, ataukah keterangannya justru menjurus ke orang lain sebagai pelaku sesungguhnya? Itu tergantung penyelidikan dari bapak-bapak penyidik. Publik tidak bodoh, bapak-bapak polisi. Publik sudah cerdas. Jadi kalau publik sudah cerdas, kalian mestinya harus jauh lebih cerdas. Tapi kecerdasan itu bukan untuk kembali membodohi publik yang sudah cerdas. Jika itu yang terjadi, maka patut diduga Anda sebagai kolonial yang tersisa di bumi Nusantara. Dan
sesungguhnya. Itu yang kami rasakan selama ini. Bahwa kalian terlalu pintar dalam membodohi rakyat, sampai-sampai mempertunjukkan dan memalukan kalian bertontonkan kepada publik. Padahal publik sedang menilai bahwa apa yang kalian pertontonkan itu sama dengan menelanjangi diri kalian sendiri. Berikut, bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, kami harus bertanya lagi. Harus butuh berapa penyidik lagi agar kasus ini bisa terungkap? Apakah anggota Polri satu provinsi ini tidak cukup untuk mengungkap kasus ini? Kalau iya, bilang supaya kita minta bantuan ke semua Polda yang ada di Indonesia untuk pindahkan sementara seluruh penyidiknya ke Polda Nusa Tenggara Timur. Karena apa? Percuma ada sekelas perwira polisi penanggung jawab yang terlibat dalam setiap titik rekonstruksi sesuai pengakuan Randi, tetapi gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri menunjukkan bahwa Polda NTT tidak memperdalam kasus ini seperti pengakuan pengacara korban. Jangan marah kalau besok-besok akan ada tagar yang muncul bahwa percuma ada polisi di Polda Nusa Tenggara Timur dan juga percuma Kapolda mantan Direktur Penyidik KPK. Toh satu kasus saja tidak bisa diungkapkan secara terang benderang. Ataukah bapak-bapak polisi mau supaya Randi bebas? Itukah yang kalian mau? Tolong ini dijawab. Kalau Randi bebas, lalu di mana letak harga diri kalian para penyidik? Di mana marwah dan martabat institusi Polri yang hanya bisa menangkap orang yang tidak bersalah, lalu membiarkan pelaku utamanya bebas berkeliaran dan hak dua nyawa manusia yang lain harus mati dengan sadis itu diabaikan? Itukah isi daripada otak kalian? Tidakkah kalian malu dengan pakaian yang kalian pakai sebagai lambang kebesaran Polri yang gagah perkasa itu? Jika kelak ada tagar percuma ada polisi di NTT, apakah kalian tidak malu? Pastikah kalian percaya diri mengenakan pakaian seragam Polri kalau ternyata nantinya Randi bebas karena tidak terbukti bersalah? Kalau itu yang kalian mau, hentikan kasus ini. Jangan dibawa ke pengadilan agar tidak membuang-buang percuma uang negara hanya untuk sebuah drama tentang peradilan. Biar bapak-bapak di jaksa dan pengadilan juga tidak hanya menerima bola panas dari kalian. Tapi ingat ini baik-baik. Jika ini semua terjadi, maka kalian percuma bergaya-gaya dengan seragam kalian, karena publik tidak akan lagi percaya dengan kalian, dan publik akan melihat kalian penuh sinis. Terakhir, dengar ini baik-baik. Bapak Kapolda dalam ruangan, Bapak juga dengar ini baik-baik. Pertama, saya mau sampaikan untuk Kapolda. Sebelum Anda meminta masyarakat untuk bersabar, Anda pernah mengatakan kepada media bahwa saya sebagai Kapolda baru tidak ada intervensi, tidak ada kepentingan. Saya melihat konstruksi perkaranya saja. Saya melihat dari sisi alat pembuktiannya saja secara scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah seperti apa yang dilakukan para penyidik. Itu yang saya pedomani. Pernyataan Bapak itu sungguh luar biasa dan sangat menyedihkan, sekaligus sebuah tamparan keras bagi semua kami pejuang keadilan. Bagaimana mungkin seorang Kapolda merasa tidak berkepentingan dalam penegakan hukum untuk semua kasus yang sedang ditangani institusi yang dipimpinnya? Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur yang terhormat, pernyataan Bapak bahwa Bapak tidak ada intervensi dan tidak ada kepentingan dalam kasus pembunuhan ibu dan anak yang saat ini sedang viral ini sungguh sangat menyedihkan dan mestinya memalukan institusi. Bapak Kapolda, sebagai seorang kepala institusi Polri di tingkat daerah, Bapak tentu bertanggung jawab penuh atas seluruh kinerja kepolisian di daerah Nusa Tenggara Timur. Baik buruknya kinerja Polri di NTT, nama Bapak lah yang dipertaruhkan. Sebagai lembaga penegakan hukum, Bapak tentu bertanggung jawab untuk seluruh penegakan hukum di wilayah tugas Bapak. Bapak berkepentingan agar hukum benar-benar harus ditegakkan. Bapak berkepentingan untuk memastikan
memastikan seluruh penyidik Polri di Nusa Tenggara Timur bekerja secara profesional setiap kali mereka menangani kasus tanpa ada intervensi dari pihak korban maupun pelaku. Bapak berkepentingan agar pelaku kejahatan harus dihukum setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya dan keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Disitulah sebenarnya kepentingan Bapak. Intervensi Bapak itu penting dan wajib apabila ada kejanggalan yang ditemukan dalam setiap penanganan kasus. Apabila ada dugaan kejanggalan-kejanggalan yang sengaja dilakukan oleh anak buah Bapak. Tetapi kalau Bapak merasa bahwa Bapak tidak mempunyai kepentingan dan intervensi dalam kasus ini, lalu kami masyarakat yang ingin agar keadilan dalam kasus ini harus berharap kepada siapa? Apakah kami harus terus-terusan mengadu ke Kapolri? Apakah kami harus terus-terusan mengadu ke Komisi 3 DPR RI agar semua publik harus tahu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bisa menilai bagaimana kondisi institusi kepolisian di Polda Nusa Tenggara Timur? Apakah harus begitu Bapak Kapolda? Bukankah Bapak kesini karena tugas yang dilimpahkan Kapolri dengan misi penegakan hukum dan keadilan yang di dalamnya termaktub misi menjaga kewibawaan institusi Polri, juga kepercayaan yang selama ini telah Bapak terima? Bapak bilang Bapak hanya berpedoman pada alat pembuktian secara scientific crime investigation atau penyelidikan berbasis ilmiah yang dilakukan para penyidik. Bapak Kapolda, penyidikan berbasis ilmiah yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Supaya Bapak tahu, sejak kasus ini terungkap, jauh sebelum Bapak dilantik sebagai Kapolda baru, keluarga korban dari kasus pembunuhan ibu dan anak ini, Astrid Manafe dan Layong Makabe bersama semua masyarakat NTT sudah berkali-kali melakukan aksi protes. Mulai dari membakar 1000 lilin, demonstrasi berjilid-jilid, hingga menggelar diskusi ilmiah untuk mengurai berbagai kejanggalan dalam penyelidikan yang berbasis ilmiah seperti yang Bapak sampaikan itu. Dan dalam diskusi ilmiah itu terungkap banyak sekali kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. Ada banyak rangkaian peristiwa yang dilewati dalam pengusutan kasus ini, dan itu menjadi tanda tanya besar bukan saja bagi masyarakat yang biasa, yang awam hukum, melainkan juga bagi para ahli hukum pidana. Bapak pasti sudah tahu, dalam tubuh korban ditemukan banyak tanda-tanda kekerasan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Hal itu juga dibenarkan oleh tim dokter forensik bahwa ada kekerasan benda tumpul pada kepala korban. Lalu, dasar ilmiah apa yang menjelaskan bahwa kematian korban itu akibat dicekik? Dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal, keluarga juga menemukan ada unsur keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Tetapi hingga hari ini, penyidik Polda NTT bersikukuh bahwa pelakunya tunggal, dan itu semua hanya atas dasar pengakuan Randi sebagai terduga pelaku. Lalu di mana itu basis keilmiahan Bapak? Bapak harusnya sudah dengar juga keterangan dari pihak korban tentang hal-hal yang mereka ketahui dari peristiwa kematian korban. Bagaimana mungkin polisi hanya berpatokan pada pengakuan pelaku yang jelas-jelas ingin bebas dari jeratan hukum, lalu mengabaikan pihak keluarga korban? Ingat Bapak Kapolda, ingat baik-baik bahwa Bapak Kapolda itu bagi masyarakat NTT, dalam tubuh Bapak terdapat 2 nama lembaga yang dipertaruhkan. Pertama, institusi Polri, dan yang kedua, institusi KPK. Saat Bapak disebutkan sebagai pengganti Kapolda Rotaria Latif, masyarakat NTT sangat kegirangan. Mereka girang karena sebagai bekas direktur penyidik KPK, Bapak diyakini mampu mengungkap kasus ini secara terbuka, membuat kasus ini menjadi terang benderang ke publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Ingat itu Bapak, pada wajah Bapak ada marwah KPK dan institusi Polri. Semua keputusan Bapak, kinerja, dan gerak-gerik Bapak selama di NTT, bagi kami itu adalah gambaran wajah KPK dan institusi kepolisian yang sebenarnya. Jaga nama kedua lembaga ini baik-baik.
Jangan sampai kepercayaan publik yang masuk 3 besar seperti yang dipaparkan Bapak Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi 3 kemarin menurun karena ulah anggota Polri di Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi, lakukan yang terbaik dalam mengungkap kasus ini dengan mengedepankan rasa adil bagi keluarga korban dan efek jera bagi pelaku. Saat berkas kedua jaksa kembalikan ke Polda, Anda meminta publik untuk apa? Untuk bersabar. Pernahkah Anda berada di pihak korban dan masyarakat? Pernahkah ada saudari dan ponakan Anda yang dibunuh dengan cara keji, lalu berhadapan dengan cara kerja Polri yang kau sendiri saat ini berada di dalamnya? Anda tidak perlu meminta kami untuk bersabar, sebab publik sudah terlampau sabar dalam menghadapi berbagai drama yang kami tonton selama ini. Berikut yang kedua, untuk Bapak Kabid Humas Krisna Ristian dan Dokter Forensik Edi Hasibuan, tolong kalian nonton ulang video konferensi pers kalian tentang penyebab kematian Astrid dan Lael. Lihat baik-baik muka kalian di situ, terutama Anda, Edi Hasibuan. Lihat drama apa yang sedang Anda lakukan di situ. Anda sangat memalukan. Semoga Ikatan Dokter Indonesia melihat drama Anda, dan kami akan bersurat secara resmi kepada IDI soal kelakuan Anda di dalam video itu. Demikian orasi saya.